Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam rahayu kinasih buat sedulur-sedulur Terlaksana TV. Om Swastiastu, Samo Buddhaya, Salam Alaihim buat teman-teman semua di sana ya. Pada video kali ini kita akan bahas masalah bab toharoh sebenarnya ya. Tapi lebih khusus bahas masalah mandi jinabat atau mandi besar atau mandi junub ya, yang artinya mensucikan diri dari hadas besar atau hadas kecil. Itu artinya mandi jinabat. Lalu kemudian mandi jinabat ini sebenarnya kan dikerjakan apabila memang kita sedang berada pada posisi hadas besar ya. Hadas besar berarti kalau perempuan balik ya datang bulan gitu ya. Kalau laki-laki ya seperti itulah gitu ya. Kalau yang sudah punya suami istri, dan itu wajib ya, hukumnya wajib. Mandi besar, mandi junub, mandi jinabat itu hukumnya wajib ketika kita pada posisi sedang berada di hadas besar ya. Nah, manfaat mandi jinabat atau mandi junub sendiri sudah jelas ya, karena itu tatanannya pada mensucikan jiwa dan raga, pastinya bermanfaat untuk jiwa dan raga kita. Cuma kali ini kita akan lebih spesifik membahas masalah mandi jinabat yang kebanyakan dari pelaku-pelaku spiritual itu dikerjakan atau ritualnya itu dilakukan sebelum menjalani ritual puasa weton atau puasa kliwonan atau puasa hajat ya. Nah, kita lebih spesifik, kita mau membahas itunya. Banyak pertanyaan yang masuk ke saya ya melalui messenger Facebook, bahwa kenapa sih Kang, katanya, orang kalau mandi jinabat sebelum melakukan torekot puasa kliwonan atau puasa hajat, puasa weton itu identik mandinya itu harus di sendang, tempat-tempat wingit, tempat-tempat keramat, curug dan sebagainya gitu. Ada pertanyaan yang masuk ke saya, sedulur-sedulur Laksana TV. Maka di video ini kita coba akan kuliti ya, kenapa sih budaya itu dikerjakan gitu. Tapi sebelum jauh ke sana, kembali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman yang menemukan video ini, mohon bantu kami subscribe. Kita berkembang, kalian berkembang, semua berkembang, agar mendapatkan kajian terbaru dari kami. Oke, kita bahas kenapa pertanyaan tadi, kenapa ritual itu identik dilakukan mandi jinabatnya di sendang, curug, kali beriak kecil atau tempat-tempat wingit ya. Sebelum ke sana, kita harus cari tahu dulu nih media mandi jinabat itu seperti apa dan jenisnya apa aja gitu ya. Jadi yang namanya mandi jinabat atau mandi junub atau mandi besar itu sudahlah pastilah ya, medianya itu air gitu ya. Tapi usul fikihnya itu air yang seperti apa? Kan pertanyaannya berikutnya kan seperti itu. Pastinya adalah air yang suci, yang mempunyai tingkat kemutlakan 100% ya. Jadi media mandi besar atau media mandi junub itu adalah air yang tingkat kemutlakannya itu 100% air suci. Nah, yang disebut air suci kemutlakannya 100% adalah sudah pastilah ya air tanah. Air tanah itu berarti air yang bersumber dari mata air. Kalau air hujan seperti apa? Kan begitu pertanyaan berikutnya ya. Kalau air hujan sendiri saya belum pernah mendapatkan kajian ini dari guru-guru saya sebelumnya. Jadi saya belum bisa menjawab ya masalah air hujan bisa nggak dijadikan media untuk mandi jinabat gitu. Karena saya nggak mau spekulasi. Saya kalau nggak tahu ya pasti saya jawab nggak tahu. Kita fokus saja pada air yang mempunyai
tingkat kesuciannya mutlak, yaitu air tanah ya, atau mata air. Nah, cuma masalahnya kata guru saya itu dulu ada beberapa jenis air. Nah, itu masalahnya. Ada beberapa jenis air yang memang ada yang bisa dipakai untuk melakukan ritual mandi jinabat, ada yang tidak bisa dipakai. Jadi mungkin kesepakatan para wusul fikih dunia itu mengkategorikan air itu menjadi 4 ya, mungkin ya. Yang pertama adalah air suci, air yang tingkat kemutlakan sucinya itu 100%. Jadi air itu masih murni. Air dari sumur, air dari mata air yang bersih dari tanah. Kalau air kali gimana Gus? Itu kan mata air juga. Ya kalau kotor ya banyak kotorannya ya nggak suci lah ya. Tingkat kemutlakannya nggak bisa dipertanyakan. Nah, yang kedua adalah air mustakmal. Jadi air mustakmal ini adalah air yang lepas dari anggota tubuh orang yang sedang melakukan toharoh atau mensucikan jiwa raganya, seperti misalkan wudhu atau mandi. Atau dengan kata lain, air ini adalah air yang sudah digunakan ketika teman-teman mandi, terus air itu sudah mengenai anggota tubuh, lalu air itu netes lagi. Nah, tetesan air itulah disebut air mustakmal. Apakah air mustakmal ini bisa digunakan? Dan sifatnya seperti apa? Kan pertanyaannya begitu ya. Nah, air mustakmal ini sifatnya tetap suci, namun tidak bisa mensucikan. Artinya tidak bisa digunakan kembali untuk media toharoh. Ya, media mensucikan atau media toharoh. Nah, bagi kalangan usul fikih dunia itu sepakat bahwa air mustakmal ini bisa digunakan kembali untuk mensucikan atau media toharoh seandainya jumlahnya itu mencapai atau lebih dari 2 kulah. Mungkin dulu zamannya Kanjeng Nabi itu belum ada istilah liter ya, mungkin jadi istilahnya menggunakan kulah gitu. Nah, para tafsir filsafah itu mentafsirkan kulah itu atau 2 kulah itu sekitar 270 liter. Itu air mustakmal. Bisa dipakai kembali untuk media toharoh atau mensucikan seandainya jumlahnya sekitar 270 liter. Lalu yang kedua, jenis air mutaghayyir. Nah, jenis air mutaghayyir ini adalah air yang mengalami perubahan salah satu sifatnya. Bisa warnanya, bisa baunya, yang disebabkan telah tercampurnya dengan barang suci lainnya, sehingga menghilangkan sifat kemutlakan air itu sendiri. Contoh, air yang diambil dari sumber mata air tanah. Nah, ini sifat kemutlakan kesuciannya masih 100%. Namun ketika dicampur dengan teh, kopi, sirup, atau yang lain, maka akan terjadi perubahan pada sifat-sifat kemutlakannya air itu sendiri. Maka jenis air ini tidak dapat digunakan untuk media toharoh atau bersuci ya, gugur lah kasarnya begitu. Nah, yang ketiga adalah air mutanaji. Nah, jenis yang ketiga itu air mutanaji. Air mutanaji adalah air yang terkena barang najis dan volumenya kurang dari 2 kulah, sehingga terjadi perubahan kemutlakan kesucian air itu sendiri. Maka ketika air mutanaji ini kurang dari 2 kulah atau kurang dari 270 liter tadi itu, air ini tidak bisa dipakai untuk media toharoh ya. Jadi patokannya adalah sekitar 270 liter air, mau buat mustakmal atau mutanaji, maka lebih dari itu bisa dipakai. Kira-kira
teman-teman paham ya di sini ya. Jadi air itu ternyata banyak jenisnya ya, usul fikihnya itu banyak jenisnya ya, ada 4 ya. Air yang masih asli, ya yang tingkat kemutlakan kesuciannya itu masih 100%, yaitu air yang diambil dari sumber mata air tanah. Yang kedua adalah air mustakmal, air sisa bekas pakai, sederhananya saya mah, kalau bahasa saya sendiri gitu. Air yang pernah dipakai di anggota tubuh ya, bukan dipakai untuk direbus atau di apa tuh, bukan. Artinya air yang pernah dipakai buat toharoh, sisa. Bukan sisa juga, air yang sudah pernah kena tubuh gitu. Nah, yang ketiga adalah air mutaghayyir. Yang keempat, air mutanaji. Lalu kembali ke pertanyaan teman-teman, kenapa ritual mandi jinabat atau mandi besar itu dilakukan di sendang, di curug, di sungai Beriak kecil gitu ya? Apa karena wingitnya, karena keramatnya tempat itu, atau karena apanya, kan begitu pertanyaannya ya. Jadi dulu saya itu pas mau dapat ijazah lah dari guru saya almarhum, itu saya mandi di Kali Angsana. Jadi di desa kita itu ada namanya Kali Beriak. Jadi kali itu isinya bebatuan, airnya itu mengalirnya itu cuma beriak kecil gitu dan bening. Nah, kita mandi rame-rame di situ sama yang lainnya juga gitu. Ada beberapa jamaah dulu itu. Lalu saya menanyakan kepada guru saya, apakah ritual ini mutlak memang harus dilakukan di tempat-tempat yang seperti ini, Mbah, kata saya begitu. Jawaban beliau, sebenarnya tidak juga. Waktu itu beliau menjawab seperti itu. Kenapa kita lakukan di tempat yang seperti ini adalah karena kita, satu, menghindari air mustakmal, yang kedua menghindari air mutaghayyir, yang ketiga menghindari air mutanaji. Dan ternyata yang dikejar oleh guru saya saat itu adalah mencari air yang kemutlakan kesuciannya itu 100%. Begitu. Tapi kan air kali itu kan mungkin nggak begitu bersih-bersih juga, Gus, misalkan pertanyaannya begitu ya. Lalu apakah ketiga air mustakmal, mutaghayyir sama mutanaji itu tidak ada di tempat air, di tempat kali itu, kan gitu pertanyaannya. Nah, kita sudah sepakat kan bahwa dua kulah yang disebut itu adalah sekitar 270 liter. Maka seandainya pun di situ ada air mustakmal, air mutaghayyir atau air mutanaji di kali itu atau di sendang itu atau di curug itu, yakin pasti ketiga air itu adalah sudah terbawa arus. Misalkan yang pancuran, ya kan, air yang pertama kena tangan, kena badan, lalu jatuh ke bawah arus, kan gitu. Kalaupun toh itu dibelik atau disendang sumur tengah sawah, begitu digebyur ke badan, ya kan, air mustakmalnya itu netes lagi ke belik itu, tapi belik itu pasti jumlahnya lebih dari 270 liter. Maka para usul fikih ulama itu sepakat itu masih bisa dilakukan sebagai media bersuci. Jadi ternyata ritual yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu gitu ya, orang-orang zaman dulu, kenapa kalau mandi jinabat itu ada di sendang, di curug, di pancuran, dan di kali itu karena menghindari air mustakmal, air mutaghayyir, air mutanaji, bukan karena wingitnya, bukan karena keramatnya. Kalaupun toh di tempat-tempat itu ada wingitnya, ada keramatnya, itu mungkin bonus lah ya, bonusnya sih pelaku-pelaku itu. Tapi kalau saya pribadi setelah mendapatkan kajian bab toharoh itu,
saya mengambil kesimpulan bahwa mungkin ini mungkin menurut saya pribadi ya. Kalau orang zaman dulu itu mungkin dari zamannya kerajaan gitu ya, itu sudah mengenal yang namanya pompa air gitu ya. Mungkin mereka melakukan ritual itu tidak di tempat-tempat seperti itu. Bisa pakai pompa air itu, lalu paralelnya dibikin shower di atas kepala. Kan sama aja air terjun. Dan shower itu bisa menghindari yang namanya air mustakmal, air mutaghayyir, dan air mutanaji. Jadi bagi teman-teman yang nggak bisa melakukan ritual di kali atau di tempat-tempat dingin itu, nggak usah khawatir ya. Teman-teman tetap bisa lakukan mandi jinabat itu di rumah masing-masing ya, dengan menyiapkan air yang jumlahnya kira-kira lebih dari 270 liter di bak itu ya. Dihitunglah secara matematika, 270 liter itu kalau mau dihitung hitungan meter kubik itu berapa meter kubik persegi gitu ya. Atau secara sederhana kalau menurut saya mah pakai shower ya. Jadi bikinlah pipa sambungan air di atas kepala ya. Jadi shower kerannya itu langsung ngerujuk dari atas kepala, itu lebih bagus. Jadi kita tidak direpotkan dengan yang namanya mustakmal, mutanaji, dan mutaghayyir itu ya. Selebihnya untuk niat mandi jinabat sendiri ya teman-teman, yang dulu saya dapat dari guru-guru saya itu bunyinya kurang lebih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun adus jinabat, adus banyu kodratullah, angedusi sedulur papat kelima pancer, keenem nyowo, kepitu sukmo, sabadan kari sampurno. Itu dibaca 7 kali. Lalu tiupin ke air yang mau digunakan sebagai media toharoh mandi jinabat itu ya. Jadi silakan ditranslate ke masing-masing bahasa daerah teman-teman, karena ini pakai bahasa Jawa ya. Kenapa harus ditranslate ke bahasa teman-teman? Itu adalah agar makom sedulur papatnya teman-teman itu mengerti apa yang menjadi hajat atau niat mandi jinabat itu. Nah, itu kuncinya kenapa harus ditranslate ke bahasa masing-masing teman-teman gitu ya. Kurang lebih seperti itu pemahaman yang saya dapat dari guru-guru saya perkara mandi jinabat ya. Karena ini waktunya sudah agak panjang, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.